F-35 ni memang cantik, tapi harga dia tu cantik untuk siapa? Kalau beli satu, minyak jet dia pun boleh buat kita berjimat nasi lemak setahun. European defence observers are watching new signals from Southeast Asia. Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik Asia Tenggara dipenuhi satu narasi besar. Malaysia dikabarkan tertarik jet tempur siluman F-35. Sementara program MRCA TUDM disebut akan dipercepat. Judul-judul media melesat, spekulasi berkembang, dan publik seolah diajak percaya bahwa Angkatan Udara Diraja Malaysia, TUDM, sedang bersiap melakukan lompatan strategis besar. Namun di balik hiruk-pikuk itu, muncul satu pertanyaan mendasar yang jarang disentuh secara jujur. Apakah semua ini nyata, atau sekadar ilusi TUDM membangun kekuatan yang dibangun oleh media? Tapi pertanyaannya satu, apakah semua ini nyata, atau hanya ilusi TUDM membangun narasi media? Karena dalam dunia militer modern, satu hal tidak bisa dibohongi, ekonomi dan anggaran. Mari kita luruskan, hingga detik ini, tidak ada pengumuman resmi dari Washington maupun Kuala Lumpur bahwa F-35 ditawarkan ke Malaysia. Yang ada hanyalah kata, dipertimbangkan, dievaluasi, tidak menutup kemungkinan. Ini mungkin bahasa propaganda Malaysia, bukan bahasa kontrak militer. Media butuh judul besar, tapi jet tempur generasi kelima tidak dibeli dengan judul berita. F-35 Lightning II bukan sekadar jet tempur. Alutsista kelas berat ini adalah ekosistem perang yang mahal, kompleks, dan penuh ketergantungan. Negara-negara yang mengoperasikannya bukan hanya membeli pesawat, tetapi membeli kontrak jangka panjang terhadap biaya operasional, infrastruktur khusus, sistem data tertutup, dan ketergantungan politik terhadap Amerika Serikat. Masalah utama dari pemberitaan ini bukan pada Washington, melainkan pada cara Malaysia membingkai isu pertahanan. Dalam logika media modern, diskusi disamakan dengan keputusan, dan wacana langsung diperlakukan seolah-olah kontrak sudah di depan mata. Ini menciptakan keberanian palsu, kesan bahwa suatu negara siap memasuki level kekuatan baru, padahal di meja perencana pertahanan, angka-angka anggaran justru berkata sebaliknya. Dalam doktrin militer profesional, ada satu hukum mutlak, jika tidak tercantum dalam anggaran, maka itu tidak pernah ada. Realita paling pahit adalah ekonomi. Malaysia hingga kini masih menghadapi keterbatasan fiskal dalam modernisasi pertahanan. Bahkan untuk solusi sementara, seperti akuisisi jet F/A-18 Hornet bekas dari Kuwait, prosesnya berlarut-larut dan penuh ketidakpastian. Jika jet tempur bekas pun harus dinegosiasikan bertahun-tahun, maka gagasan lompat langsung ke F-35 adalah ketidaksinkronan total antara ambisi dan kemampuan. Jet generasi kelima menuntut infrastruktur baru, SDM berstandar NATO, biaya per jam terbang tertinggi di dunia, komitmen anggaran lintas pemerintahan. Ini bukan proyek 5 tahun, ini ikatan strategis puluhan tahun. Benar bahwa TUDM membuka kemungkinan mempercepat program MRCA. Namun narasi yang jujur adalah ini, MRCA bukan dipercepat karena siap, tetapi karena opsi lain semakin habis. Armada menua, waktu menekan, kesenjangan kemampuan semakin nyata. Dalam kondisi seperti ini, MRCA berisiko berubah dari rencana strategis menjadi beban politik, terutama jika dipaksakan tanpa fondasi ekonomi yang kuat. Sejarah pertahanan global penuh dengan contoh negara yang runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena memaksakan modernisasi di luar kemampuan fiskalnya. Ada satu kebenaran yang jarang diucapkan secara terbuka. TUDM tidak kekurangan visi, tetapi kekurangan ruang fiskal. Ini bukan soal kualitas pilot, profesionalisme militer, atau keberanian strategis. Ini soal negara yang harus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan realitas domestik. Pendidikan, subsidi, infrastruktur, dan stabilitas sosial. Dalam situasi seperti ini, teknologi tercanggih bukan selalu solusi paling bijak. Nama F-35 terus dimunculkan karena ia adalah simbol status. Simbol modernitas, simbol seolah-olah setara dengan kekuatan besar dunia. Namun simbol tidak menjaga wilayah udara. Kesiapan tempur yang konsistenlah yang melakukannya. Di Asia Tenggara, negara yang paling aman bukanlah yang paling sering disebut media, melainkan yang realistis, konsisten, tahu batas kemampuannya. Memaksakan teknologi di luar kemampuan bukanlah keberanian, itu kelalaian strategis. Pada akhirnya,
Kesimpulannya tegas dan tak nyaman, berita F-35 dan MRCA Malaysia hari ini lebih besar di media dibanding di meja anggaran negara. Konten ini bukan kritik terhadap Malaysia sebagai negara, melainkan kritik terhadap ilusi yang dibangun oleh pemberitaan sensasional. Dalam dunia pertahanan, kebenaran tidak peduli seberapa viral sebuah berita. Di medan strategis modern, musuh terbesar bukan jet lawan, melainkan anggaran yang tidak cukup untuk mempertahankan ambisi, dan realitas, cepat atau lambat, selalu menagih kejujuran. Dan ketika negara belum siap secara fiskal, MRCA berubah dari rencana strategis menjadi beban politik. Negara yang memaksakan teknologi di luar kemampuan, akan tumbang bukan karena perang, tapi biaya. Kalau menurut kalian ada data yang perlu dikoreksi, sudut pandang lain yang lebih tajam, atau analisis yang belum kami bahas, silakan tulis koreksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat berterima kasih dan mempertimbangkan setiap masukan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play